Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila Anaya Sofyan, absen 16 dari kelas 12 MIPA 6. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek kimia, yaitu menghitung laju reaksi dengan 3 faktor. Yang pertama yaitu dengan faktor konsentrasi, yang kedua faktor luas bidang permukaan, dan yang terakhir adalah faktor suhu. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan uji laju reaksi ini adalah 3 buah gelas plastik, gula pasir, sendok atau alat pengaduk, asam cuka dan soda kue, tiga buah botol plastik, 3 buah balon, vitamin dalam bentuk tablet dan serbuk, air, gelas ukur. Selain itu juga dibutuhkan corong dan sarung tangan plastik sebagai alat pengaman. Yang pertama yaitu menghitung perbedaan laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Ini ada 3 botol. Ya, pada botol pertama akan saya masukkan soda kue dengan takaran 1 sendok, pada botol 2 dengan 2 sendok, dan pada botol 3 dengan 3 sendok. Berikutnya kita akan membandingkan cepatnya laju reaksi. Percobaan kedua adalah menghitung laju reaksi berdasarkan luas permukaan bidang sentuhnya. Yang pertama yaitu vitamin dalam bentuk tablet, dan yang kedua adalah vitamin dalam bentuk serbuk. Berikutnya akan kita hitung perbedaan waktu larutnya. Ini adalah hasil dari percobaan laju reaksi berdasarkan luas bidang permukaannya. Botol 1 yang menggunakan vitamin dalam bentuk serbuk larut dalam waktu 7 menit 40 detik. Botol 2 yang menggunakan vitamin dalam bentuk tablet larut dalam waktu 13 menit 45 detik. Percobaan ketiga adalah menghitung laju reaksi berdasarkan suhu. Ini adalah gelas dengan air dingin, gelas dengan air suhu ruangan, dan gelas dengan air panas. Semuanya dengan takaran yang sama yaitu 100 ml. Sekarang kita akan masukkan gula pasir dengan jumlah yang sama ke tiap gelas. Pertama kita akan mengaduk dan menghitung untuk gula pasir pada air panas. Pada air panas, gula pasir larut dalam 27 detik.
Kedua, kita akan menghitung pada air suhu ruangan. Pada air dengan suhu ruangan, gula pasir larut dalam waktu 1 menit 1 detik. Yang terakhir yaitu air dingin. Untuk gelas ketiga yaitu air dingin, gula pasir larut dalam waktu 1 menit 42 detik. Persamaan reaksi antara asam cuka dan soda kue yaitu NaHCO3 atau soda kue ditambah CH3COOH atau asam cuka menghasilkan CH3COONA ditambah gas CO2 atau karbon dioksida ditambah H2O atau air. Gas yang terbentuk pada campuran asam cuka dan soda kue yaitu gas CO2 atau karbon dioksida yang menyebabkan balon mengembang. Dan reaksi yang terjadi adalah reaksi endotherm. Balon pertama mengembang maksimal setelah 5,79 detik. Balon kedua mengembang maksimal setelah 4,97 detik. Sedangkan balon ketiga mengembang maksimal setelah 4,09 detik. Balon ketiga ini diisi oleh 3 sendok makan soda kue. Ini berarti lebih banyak soda kue atau lebih tinggi konsentrasi soda kue, lebih cepat reaksi berlangsung sehingga balon lebih cepat mengembang maksimal. Dari kedua vitasimin yang lebih cepat larut yaitu vitasimin dalam bentuk serbuk, karena luas permukaan sentuhnya lebih besar. Ini berarti semakin besar luas permukaan bidang sentuh suatu partikel, maka tumbukan antara partikel akan semakin sering terjadi dan reaksi akan semakin cepat. Maka dari itu, vitasimin dalam bentuk serbuk lebih cepat larut. Berdasarkan percobaan B, variabel tetapnya adalah jumlah air yaitu 100 ml dan suhu air yaitu suhu ruangan. Variabel bebasnya adalah beda luas permukaan bidang sentuh yaitu dalam bentuk serbuk atau tablet. Variabel terikatnya adalah kecepatan reaksi atau kecepatan larut vitasimin tersebut. Dari percobaan C, paling mudah larut adalah gelas dengan air panas, karena kalau suhu dinaikkan, partikel akan semakin aktif bergerak dan reaksi pun akan semakin cepat terjadi. Kesimpulan dari percobaan laju reaksi ini adalah semakin tinggi suatu konsentrasi, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, dan semakin tinggi suhunya akan mempercepat laju reaksi.